berkebutuhan khusus atau yang sering disebut ABK diartikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal dengan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi pada umumnya. Deteksi dini merupakan upaya yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Keterlambatan mengetahui adanya penyimpangan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan lebih sulit untuk melakukan intervensi yang tepat. Deteksi dini tumbuh kembang anak dapat digambarkan dalam alur berikut ini. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam deteksi dini. 1. Yaitu deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui atau menemukan status gizi kurang atau gizi buruk pada anak. Kedua, yaitu deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak atau keterlambatan bicara dan berjalan, gangguan daya lihat, dan gangguan daya dengar. Yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian serta hiperaktivitas. Alat untuk deteksi dini yang biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau yang biasa disebut dengan KPSP. KPSP adalah kuesioner yang berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan yang telah dicapai anak umur 0-72 bulan. Tujuan screening pemeriksaan perkembangan adalah untuk mengetahui anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal pemeriksaan KPSP rutin yaitu pada usia 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan fisik. 1. Tunanetra. Tunanetra yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi atau blind or low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awam. Nomor 2 yaitu tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga yaitu tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi maupun otot. Klasifikasi yang kedua yaitu pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. 1. Tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara. Yang ketiga hiperaktif. Secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Klasifikasi yang ketiga yaitu anak dengan gangguan intelektual. 1. Tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, anak lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di
di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Nomor 3 yaitu anak berkesulitan belajar, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat, anak berbakat, yaitu anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu mereka yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Yang kelima, autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang keenam, indigo. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir. Yang pertama yaitu prenatal atau sebelum kelahiran, yaitu terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil. Yang kedua, perinatal atau saat kelahiran, sering juga disebut natal. Waktu terjadinya kelainan ini pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap sifilis. Yang ketiga yaitu pasca natal atau setelah kelahiran. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai atau kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, dan diare semasa bayi.